Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama si channel kecil sejuta impian. Semoga kalian sehat selalu ya. Seperti biasa, saya akan menceritakan cerita film horor. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya pencet tombol merah biar saya tambah semangat ceritain filmnya. Kali ini saya akan menceritakan film berasal dari negara Vietnam yang cukup menyeramkan. Tanpa banyak cincong, kita langsung ke ceritanya. Pada tahun 1992, seorang nelayan mendapatkan ikan besar di laut. Namun tanpa diduga, apa yang dia dapatkan adalah putri duyung yang sedang hamil. Yang katanya putri duyung itu dibelekok oleh manusia hingga tewas. Sejak saat itu, sebagian besar penduduk desa dikutuk dan meninggal. Dan sebagian penduduk desa yang masih hidup membuat sebuah kuil dan menguburkan mayat putri duyung itu di sana. Lalu penduduk desa meninggalkan pulau tersebut hingga tidak ada satu orang pun yang tinggal di sana. Setelah beberapa lama kemudian, datanglah segerombolan orang-orang. Mereka datang ke pulau itu untuk tinggal dan menetap di sana. Dari segerombolan tersebut ada seorang gadis desa yang bernama Soy. Soy menemukan belahan jiwanya di sana. Singkat cerita, mereka pun menikah. Suatu ketika, tragedi mengerikan terjadi. Ternyata suami Soy menjalankan ritual terlarang dan sudah ada beberapa warga desa yang menjadi korban ritual tersebut. Tak hanya kepada orang lain, bahkan Soy istrinya sendiri pun akan dijadikan tumbal oleh suaminya. Untung saja ayah Soy berhasil mencegahnya. Dari kejadian itu, suaminya pun tewas terbunuh. Pada saat itu, Soy sedang hamil, di mana dia akan melahirkan. Dalam persalinan tersebut, di tengah malam diiringi hujan badai menggelegar, Soy hanya dibantu oleh ayahnya. Malam itu, Soy melahirkan dua bayi sekaligus. Adapun bayi yang satunya memiliki tanda yang sama persis dimiliki suaminya Soy. Sang ayah tidak mau mempunyai cucu yang punya tanda seperti itu. Namun Soy mencegahnya dan dia berkata akan merawat semua anak-anaknya. Singkat waktu, anak-anaknya pun kini sudah tumbuh besar. Soy ternyata menyimpan buku peninggalan suaminya, di mana itu adalah sebuah buku mantra tata cara ritual yang dilakukan suaminya. Tak bisa dipungkiri, Soy begitu sangat mencintai suaminya. Sejahat apapun suaminya, tapi Soy masih berharap dan rindu ingin bertemu kembali dengan suaminya. Mantra-mantra itu mengajarkan Soy bagaimana cara memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Diam-diam, Soy mulai mempelajarinya. Dari petunjuk buku, Soy diarahkan ke sebuah kuil yang sudah terbengkalai. Di sana terlihat ada sebuah rangka tulang belulang seekor ikan yang besar. Soy tidak tahu kalau itu adalah tempat mayat putri duyung dikubur. Putri duyung yang telah mengutuk orang-orang yang ada di desa waktu dulu. Di sana Soy menemukan adanya sebuah kuburan. Lalu dia pun melakukan ritual yang disebut ritual kumantong. Ritual memanggil arwah orang yang sudah meninggal, namun dengan syarat harus menumbalkan seseorang. Dengan terang-terangan, Soy melakukan ritual tersebut di depan anak-anaknya. Malah dia sengaja mengajak kedua anaknya untuk membantunya. Soy ingin memperlihatkan kepada Tan dan Kim wajah ayah mereka. Namun hanya Tan yang berani mendekati ibunya, sedangkan Kim hanya melihat dari kejauhan. Lalu terlihat ruangan yang ada di sana berguncang dan benda-benda bergerak dengan sendirinya. Pertanda energi jahat sudah mulai mendekati mereka. Namun tiba-tiba datang ayah Soy dan langsung menghancurkan acara ritualnya. Sang ayah yang marah dan membakar semua sesajen yang ada di sana. Tapi semuanya sudah terlambat. Roh jahat itu kini merasuki ke dalam tubuh Soy. Dan kini malah dia menyerang balik kepada ayahnya. Di saat bersamaan, kekacauan terjadi di mana-mana. Semua orang kerasukan. Malam yang sangat mengerikan, di mana banyak korban yang berjatuhan. Lalu cerita berpindah 20 tahun kemudian. Saat itu Lin dimimpikan saat kejadian yang pernah dia alami, di mana Lin digigit kakinya oleh Hui saat mereka berenang di sebuah pantai dan menyebabkan kaki Lin cedera. Di rumah itu, Lin tinggal berdua bersama adiknya yaitu Kim. Kim adalah adik angkatnya Lin. Dari kejadian ritual itu, Kim diadopsi oleh ayahnya Lin. Namun Tan terpisah dan tidak ditemukan. Dan sayangnya, ayah Lin telah meninggal dunia. Walaupun Kim adik angkatnya Lin,
Lin sudah menganggap dia seperti saudara kandungnya. Begitu juga Kim yang sangat menyayangi Lin. Setelah sekian lama, Lin tak pernah liburan keluar rumah. Kim mempunyai ide untuk mengajak Lin untuk liburan ke sebuah pantai. Kebetulan, minggu depan adalah hari ulang tahun Lin. Dari kejadian pada waktu dulu, Lin digigit kakinya, di mana dari kejadian itu Hui meninggal. Sampai pada saat ini, Lin masih trauma dengan yang namanya air. Tapi Kim berjanji akan membantu Lin melupakan kejadian di masa lalunya. Dan akhirnya, Lin setuju dan mengiyakan rencana tersebut. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama dengan teman-temannya. Di sana ada Tama, Ha, Cuong, dan Long. Sebelum berangkat, Lin lupa topinya ketinggalan di dalam kamar. Dia meminta Kim untuk mengambilkannya. Kala itu, Tama juga ikut masuk ke dalam rumah karena dia ingin ke kamar mandi. Namun tak diduga, ternyata antara Tama dan Kim sama-sama saling suka. Mereka berdua punya hubungan di belakang Lin. Mereka akan liburan ke sebuah pulau terpencil. Pulau ini adalah pulau indah di antara pulau-pulau lainnya. Mereka berencana akan camping di sana untuk 1 malam. Saat semuanya turun, lagi-lagi Lin masih teringat kepada kejadian di masa lalunya. Hingga mereka pun harus menggendong Lin untuk menuju ke darat. Cuong dan Ha menemukan ada sebuah kuil terbengkalai. Mereka ada curiga dan bahkan berani memasuki kuil tersebut. Ha menemukan ada sebuah tulisan di dinding. Tulisan itu bertuliskan para dukun mempraktikkan kumantong, dibangkitkan, dibunuh untuk dijadikan sekutu setan. Keanehan pun terjadi. Kayu yang ada di depan mereka itu bergetar. Dan ternyata itu adalah sebuah pintu masuk ke ruangan bawah tanah. Mereka tak sadar kalau ada sesuatu yang hidup di sana. Perayaan ulang tahun Lin pun dirayakan bersama. Kim memberikan sebuah hadiah yang spesial. Sebuah alat yang bisa membantu Lin untuk bisa berjalan tanpa harus menggunakan tongkat. Suasana haru bahagia terpancar dari wajah mereka berdua. Puncak pesta pun dimulai. Mereka bersenang-senang, minum sampai tepar. Long yang seorang pesulap mencoba memperlihatkan atraksi api yang ada di tangannya. Kebahagiaan bukan hanya Lin saja yang ulang tahun. Ternyata Long mendapatkan jackpot main slot yang bernilai 2 juta dolar. Di saat mereka sudah mabuk berat, permasalahan pun dimulai dari sini. Long adalah teman Lin sejak mereka masih SMA. Diketahui kalau Long jatuh cinta kepada Lin sejak mereka masih di sekolah. Di sini Long tahu brengseknya Tama yang berselingkuh dengan Kim. Long mengetahui mereka berselingkuh dengan Lin saat mereka akan berangkat. Long membuat tantangan untuk Tama berkata jujur. Bermaksud Long ingin menjebak Tama apakah dia benar-benar mau jujur. Tama dan Kim mulai sedikit panik saat mendengar itu karena sepertinya Long tahu perselingkuhan mereka. Suasana yang tadinya asik langsung berubah menjadi menegangkan. Namun Tama tak kalah gertak. Dia malah membalas tantangan itu dengan memberikan cincin kepada Lin dengan bermaksud akan menikahi Lin. Long pun semakin sakit hati melihat kemesraan mereka berdua hingga terjadinya pertikaian antara Long dan Tama. Beberapa saat kemudian, Long meminta berbicara 4 mata dengan Lin. Tama pun mengizinkan mereka berdua untuk berbicara dan meninggalkan mereka di sana. Tak sengaja, Tama tergores oleh tumbuhan berduri dan tangannya berdarah. Ternyata, Kim diam-diam mengikuti mereka. Tama mencoba menjelaskan kepada Kim kalau hubungan mereka hanyalah teman tapi belekok. Tama ingin serius bersama Lin dan meminta Kim untuk melupakan kejadian belekok waktu itu. Kim tidak terima. Sesudah belekok, dengan gampangnya harus melupakannya. Walau bagaimanapun, Kim masih sayang dan perhatian kepada Tama. Dia masih sempatnya peduli kepada Tama ketika tangannya terluka. Kim mengusap tangan Tama dengan sebuah sapu tangan. Tama kembali lagi mendekati Lin yang masih berduaan bersama Long. Long sedang mengungkapkan isi hatinya kepada Lin. Tama yang mendengarnya tentu saja cemburu dan langsung memukul Long. Perkelahian pun tak bisa dihindari lagi. Namun tiba-tiba wajah Tama berubah. Ketika Tama akan menyerang, Long berhasil menghindar dan Tama pun terpleset dan terjatuh ke jurang. Naas, kepala Tama terbentur ke batu. Tama belum tewas, hanya keadaannya sudah sekarat. Sudah dipastikan Tama tidak akan tertolong. Tama tidak akan bisa bertahan lama lagi.
apalagi mereka sedang berada di tengah-tengah pulau. Satu pun tidak ada yang berani menolongnya yang sedang sekarat, malah membiarkan Tama sendirian. Lalu terlihat ada orang datang menghampiri Tama yang dalam keadaan sekarat itu. Tak diduga, orang tersebut menikam leher Tama hingga terputus. Lin menghampiri Long yang masih ketakutan setelah melihat Tama terjatuh. Dari apa yang dia lihat sebelum menyerang Long, sempat lihat wajah Tama berubah menjadi sangat menyeramkan. Lin yang mendengar itu terkejut karena kejadian itu sama seperti yang pernah terjadi kepada dirinya saat Hui menyerangnya pada waktu dulu. Lin percaya apa yang dikatakan oleh Long. Mereka berdua mulai curiga kalau ada sesuatu di pulau ini, seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Di lain sisi, Ha yang tertidur dalam keadaan mabuk berat, tiba-tiba dia melihat Tama terbangun kembali, namun dengan kondisi Tama yang sudah tidak berkepala. Tama sempat mengucapkan sebuah kata-kata yang tidak dimengerti oleh Ha. Tak lama mereka pun semuanya kembali. Mereka dikejutkan dengan kondisi Tama yang kini sudah tak berkepala. Sementara Ha yang hanya terdiam saja. Lalu dia berkata kepada mereka kalau dia tadi melihat Tama hidup kembali walaupun tubuhnya sudah tidak berkepala. Ha merasakan kalau pulau ini sudah dikutuk. Karena apa yang tadi diucapkan oleh Tama sama persis dengan tulisan yang ada di kuil. Ha baru sadar kalau itu adalah sebuah mantra-mantra. Ha juga tahu dari tulisan itu soal sejarah kelam yang pernah terjadi di pulau ini, di mana dulu ada putri duyung yang dibelekok oleh manusia hingga tewas. Lalu ada satu keluarga mencoba kembali melakukan ritual kumantong dengan mengorbankan nyawa manusia. Namun tiba-tiba Kim mendengar cerita Ha langsung memotong pembicaraannya. Dengan keras Kim mengatakan kalau semua itu hanyalah tahayul. Chuong sependapat dengan Kim kalau semuanya hanyalah cerita tahayul. Justru dari kejadian itu Chuong malah memanfaatkan kondisi keadaan. Chuong mengancam kepada Long akan melaporkan kejadian itu kepada polisi dan menuduh Long yang telah membunuh Tama dengan alasan Long yang cemburu antara hubungan Tama bersama Lin. Sedikit terjadi perdebatan karena Long sama sekali tidak tahu dari tadi dia bersama Lin. Namun Chuong akan tutup mulut kalau Long membagi rata hasil slot itu ke semua orang. Tak habis pikir, dalam kondisi seperti itu, Chuong masih saja berpikiran untuk mendapatkan keuntungan. Chuong masih saja mengejar Long untuk merebut kembali tiket slotnya. Sementara Lin bersama Kim. Dari kematian Tama, mereka malah saling bertengkar. Kim akhirnya berkata jujur bahwa dia punya hubungan dengan Tama. Sebelum kenal Lin, Tama sebelumnya dekat dengan Kim. Namun setelah bertemu dengan Lin, Tama berpindah ke lain hati. Di sini Kim mengungkapkan isi hatinya kepada Lin. Kim sepertinya masih marah atas kematian Hui yang tewas karena dibunuh oleh Lin. Hui sendiri adalah kekasihnya Kim. Dari perdebatan itu tiba-tiba Lin mual dan muntah-muntah. Kim baru tahu kalau ternyata Lin sedang hamil muda anaknya Tama. Kim masih peduli dan memberikan sapu tangan kepada Lin. Namun saat melihat sapu tangan itu, Lin terkejut dan curiga kepada Kim karena Lin tahu sapu tangan itu berasal dari dalam sebuah buku yang dia temukan di tempat tersembunyi yang ada di rumah mereka. Kala itu, Lin tidak berpikiran kalau buku tersebut adalah kepunyaan Kim. Lin hanya berpikiran buku itu adalah peninggalan mendiang ayahnya yang dia tidak tahu dan kini ada bersama Kim. Karena merasa sudah tahu, akhirnya Kim berterus terang apa yang selama ini disembunyikan dan sudah direncanakan. Kematian Hui dan Tama adalah bagian dari rencananya. Sapu tangan itu adalah sapu tangan sihir. Jika sapu tangan yang mengenai darah seseorang, maka orang tersebut akan berubah wajahnya dan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Hingga akhirnya Hui berubah dan menyerang Lin. Lin yang melawan tak sengaja malah membunuh Hui dengan senjata panah. Tak hanya kepada Tama dan Hui, ayah Lin pun menjadi bagian dari rencana Kim. Kim sengaja mengajak ayah angkatnya itu ke pulau ini dan menjadikannya nyawa ayah angkatnya sebagai tumbal. Tak ingin rahasianya terbongkar,
Lalu Kim memukul Lin hingga jatuh pingsan, lalu membawa Lin dan dimasukkan ke dalam sebuah kuburan. Sementara Chuong masih memperebutkan slot yang Long masukkan ke dalam sebuah botol. Hak yang mencoba menghentikan mereka justru dia jatuh ke dalam sumur dan tertusuk oleh potongan kayu yang ada di bawah. Melihat Hak yang sudah mati tak menyurutkan amarah Chuong, dia kembali menyerang Long dengan sebuah panah. Tak lama seseorang itu datang kembali dan mengambil kepala Hak. Lalu di sini kita diperlihatkan Kim bersama dengan kakaknya yaitu Tan. Dengan kepala manusia sudah cukup bagi mereka untuk melakukan ritual kumantong. Mereka menginginkan ibunya bisa hidup kembali dengan syarat hanya 2 kepala tidak cukup untuk membangkitkan ibunya. Mereka harus menyawa lagi, yaitu wanita yang sedang hamil. Dan ternyata Tan dari tadi memantau mereka. Dia tahu kalau Lin sedang hamil dan disembunyikan di sana. Kim yang tak ingin Lin menjadi korban, dia berusaha untuk menghentikan Tan. Sayangnya, dari pertikaian itu, Kim yang harus tewas karena dia masang badan demi untuk menyelamatkan Lin. Tan yang tak sengaja malah membunuh Kim. Tidak membuang kesempatan, Lin pun langsung kabur. Sementara Long masih berebut slot bersama Chuong. Nafsu yang membutakan Chuong demi untuk mendapatkan sebuah slot. Malah dia sendiri yang terpleset dan terjatuh ke dalam jurang. Lin yang sudah tak berdaya lagi, untung saja Long datang di waktu yang tepat dan membunuh Tan dengan panah tepat di lehernya. Lin tahu penyebab semua ini adalah dari kuil itu. Dia kembali lagi bersama Long untuk membakar kerangka ikan besar itu. Dan saat Lin yang akan membakar kerangka ikan besar itu, tiba-tiba Long kerasukan dan malah menyerang Lin. Dan untung saja Lin bisa bertahan dan melawan, hingga dia pun berhasil membakar kerangka tulang ikan besar itu. Kini yang tersisa tinggal hanya mereka berdua. Dan tak lama kemudian kapal itu kembali untuk menjemput mereka. Dan akhirnya film pun selesai.